Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Bersama Yesus selalu luar biasa. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk datang menikmati kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari dengan hati yang sungguh, dengan merendahkan hati kita sama-sama membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Biar setiap apa yang kita naikkan, kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau datang membawa pujian penyembahan kami ya Tuhan. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, kami rasakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari dengan lebih sungguh kita nyatakan kasih Tuhan dengan pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi ya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Dan ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus. Mari sama-sama dengan bangkit berkata kembali. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau
Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya, haleluya. Mari naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, setiap kebaikan-Mu. Oh, ku bersyukur punya Engkau Tuhan dalam hidupku. Kau berharga bagiku Tuhan, Kau anugerah terbesar dalam hidupku. Kau Yesus, haleluya. Kau mulia Tuhan, Kau setia, segala pujian hormat hanya bagi-Mu selamanya. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah datang untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kau rela meninggalkan tahta-Mu ya Tuhan, jadi sama seperti manusia ya Tuhan, hanya untuk kami ya Tuhan, hanya untuk menebus dosa kami. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah di tempat ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab hanya Engkau Yesus yang layak dimuliakan dan layak ditinggikan di tempat ini. Segala pujian, hormat, kuasa sampai selama-lamanya Tuhan hanya bagi-Mu. Saat ini Tuhan kami datang ya Tuhan, meredakan hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami siap ya Tuhan menerima jamahan lawatan Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan masalah Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan bahkan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan, semakin hari boleh semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami siap lebih lagi muji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita sebelah kanan, kiri, depan dan belakang. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Terlepas apapun masalah kita saat ini, kita mau menanggalkan setiap beban kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat pujian ini dengan lebih bersukacita. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh tak pernah habis Tuhan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak pernah berhenti bersyukur ya Tuhan, untuk setiap apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar ya Bapa, kami rindu untuk memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin.
selamat memberikan persembahan, dan juga tersedia amplop persembahan Natal. Bapak Ibu, bagi yang rindu untuk memberkati acara Natal kita, silakan masukkan persembahan di dalam amplop persembahan Natal. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita kembali, biar setiap apa yang ditaburkan, apa yang kita terima pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kita. Dan bahkan itu boleh kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita bisa boleh melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita jadi kembali dari awal. Katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari dengan bangkit berdiri sama-sama, katakan, sedalamnya hatiku Tuhan Kau pun tahu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku
Engkau selalu bersamaku. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati kasih Tuhan yang selalu baru atas hidup kami. Tuhan berkati ibadah kami hari ini, berkati kami sekarang dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Untuk itu pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Sila duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah on fire. Kita baca dari kitab Roma 12 ayat 11. Kitab Roma pasal 12 ayat 11 di ayat yang sangat terkenal. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, kita keluarkan suara kita. Mari kita baca 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita ulangi sekali lagi, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan melihat apa pengertian roh yang menyala-nyala. Kata roh yang menyala-nyala dalam teks aslinya Bapak Ibu diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang pertama dengan kata semangat. Kemudian disambung dengan kata mendidih, berapi-api, membara atau kuat. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala, dengan semangat yang membara, dengan semangat yang kuat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan hanya kita melayani Tuhan, tetapi kita ibadah pun harus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Sehingga ada gairah untuk kita mau datang beribadah mencari Tuhan. Yang jadi pertanyaan yang buat kita, mengapa kita melayani dengan roh yang menyala-nyala? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Ada beberapa alasan yang kita lihat Bapak Ibu pada saat ini. Yang pertama, karena ada banyak tantangan di dalam kita melayani Tuhan. Ada banyak tantangan ketika kita mengikut Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Yesus difitnah dan ditolak. Bayangkan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi ternyata dia difitnah, bahkan dia ditolak. Ini adalah bentuk tantangan-tantangan yang kita bisa alami. Bukankah ketika kita mengaku atau menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita seringkali ditolak oleh lingkungan, ya, ditolak oleh keluarga, diasingkan oleh keluarga. Ini merupakan satu tantangan yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Makanya dalam keadaan apapun yang kita alami, Alkitab mengajarkan agar kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Kemudian tidak hanya ditolak, difitnah, tapi rasul-rasul pun dianiaya. Kalau Bapak baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4 dan ayat 17, bagaimana kita lihat bagaimana para rasul itu dianiaya Bapak Ibu, disiksa dan sebagainya. Inilah bentuk memang tantangan-tantangan yang kita bisa lihat dan jadi satu kenyataan. Dianiaya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jadi kalau kita jadi orang Kristen Bapak Ibu, ya kalau kita lihat ada orang Kristen dianiaya, itulah memang tantangan yang kita akan hadapi di dunia ini. Kemudian tidak hanya difitnah, ditolak, dianiaya, tapi juga Rasul Paulus menghadapi guru-guru palsu dan dia pun harus banyak mengalami penderitaan. Bapak Ibu, guru-guru palsu yang mengajar dengan hal-hal yang palsu, memasukkan hal-hal yang palsu supaya orang tidak lagi mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ini tantangan-tantangan Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mengatakan menjelang akhir zaman kita akan harus mewaspadai karena akan ada muncul guru-guru palsu, bahkan nabi-nabi palsu dan sebagainya akan timbul Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita harus terus mendalami firman Tuhan. Supaya kita jangan tersesat atau terseret dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Biar kita mau selalu berlandaskan kepada apa Bapak Ibu? Kepada Alkitab firman Tuhan yang kita miliki. Amin. Kemudian juga kita lihat bagaimana jemaat perdana, jemaat mula-mula dianiaya dengan hebat di kota Roma. Bapak Ibu, saat itu orang Kristen banyak mengalami aniaya yang berat. Ya, mereka harus ditangkap, dianiaya, disiksa. Ada yang ditangkap kemudian diadu dengan singa. Belum lagi ada orang yang ditangkap Bapak Ibu diseret dengan kuda. Satu kuda ke kiri, satu kuda ke kanan. Jangan-jangan orang itu dagingnya lama-lama jadi perkedel Bapak Ibu. Bayangkan hancur. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dianiaya secara hebat pada waktu itu. Dan inilah bentuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kita melayani maupun mengikuti Yesus. Makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Roma, biarlah mereka selalu memiliki roh yang menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Amin. Kemudian kita melihat lebih jauh Bapak Ibu. Dikatakan di sini Bapak Ibu bahwa kita harus melayani dengan roh yang menyala-nyala. Yang kedua, kenapa kita harus melayani dengan roh yang menyala-nyala? Tadi kita diingatkan bahwa kita akan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan. Jadi kita mesti siap Bapak Ibu menghadapi segala tantangan. Yang kedua, karena Tuhan mau kita nggak suam-suam kuku. Di dalam kitab Wahyu ada satu jemaat yang dicela Tuhan. Yang berkata begini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu coba kita koreksi. Ini berbicara tentang jemaat yang dicela Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat. 2 dipuji, 5 dicela Tuhan. Salah satunya adalah mereka hidupnya suam-suam kuku. Enggak dingin, enggak panas. Kalau kue bantet nih Bapak Ibu. Kalau kue bantet tuh enggak enak Bapak Ibu. Sama juga dengan kita melayani Tuhan atau mengiring Tuhan. Jangan kita suam-suam kuku. Kalau lagi mau kebaktian datang. Kalau mood yang enak ya udah di rumah aja. Ada live streaming, ada rekaman, ada YouTube. Tuhan gak ingin kita jadi model tipe jemaat seperti ini Bapak Ibu. Ya kita datang ya semua mau kita aja. Ini namanya termasuk orang Kristen yang hidupnya suam-suam kuku. Nah Tuhan tidak inginkan kita hidup suam-suam kuku. Biarlah kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga. Karena akan ada dampaknya jika kita mulai dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam 1 Korintus 15:58 berkata begini. Karena itu saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Bapak Ibu, jerih payah kita ini gak sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul ya memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam kita beribadah, apa yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan setiap minggu di tempat ini, jerih payah kita tidak pernah sia-sia kata Alkitab. Makanya biar kita terus memiliki roh yang menyala-nyala. Karena akan ada dampaknya kalau kita mulai dengan roh yang menyala-nyala. Pertanyaan, apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya adalah bagi gereja lokal, yaitu visi dan misi gereja itu dapat tercapai. Visi dan misi sebuah gereja dapat tercapai kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala Bapak Ibu. Ingat visi kita apa? Menyenangkan hati Tuhan,
menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tangkap ini baik-baik Bapak Ibu, pasti kita akan terus giat dalam Tuhan. Dan kita terus berusaha untuk apa? Hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Itu visi yang Tuhan kasih buat gereja kita. Kemudian dampak bagi kerajaan Allah yaitu kerajaan Allah dapat diperluas di bumi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan inginkan kita melakukan yang namanya amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala Bapak Ibu, kita tentu bergairah. Untuk apa? Bersaksi bagi Kristus. Menceritakan tentang Yesus dalam hidup mereka. Supaya mereka apa? Mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa? Kerajaan Allah di muka bumi terus dapat diperluas. Kenapa? Ada banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang berikut Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kita memiliki roh yang menyala-nyala. Yang pertama, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ayatnya sangat terkenal, Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata kuasa diambil dari bahasa aslinya, dari kata dunamos, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menggairahkan. Bapak Ibu tahu yang namanya dinamit ya, yang buat meledakkan sesuatu, deng, dinamit. Dinamit itu asal kata dari ini Bapak Ibu, dunamos. Yang bisa meledak. Ya di sini diartikan yang bisa menggairahkan, menghidupkan. Ya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, saya percaya kita akan punya gairah. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, bergairah untuk terus hidup di dalam Tuhan, bahkan kita bergairah mau menceritakan tentang kabar baik itu kepada orang lain. Bapak Ibu, ingat minggu lalu saya khotbah tentang The Great Commission, amanat agung. Kita diutus jadi saksi Yerusalem. Berbicara tentang apa? Keluarga dekat kita. Ya. Kemudian dikirim kemana Bapak Ibu, diutus kemana? Ke seluruh Yudea. Ya. Orang-orang yang mungkin berkaitan teman kita, sahabat kita. Bahkan kita diujuk sampai ke Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Samaria itu berbicara orang-orang yang merasa terkucil. Gak diperhatikan, dianggap sebelah mata. Kita pun harus menceritakan Yesus kepada mereka. Karena apa? Mereka membutuhkan Yesus. Orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang tidak pedulikan Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya apa? Kita punya gairah Bapak Ibu. Ada kuasa yang menolong kita untuk apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki roh yang menyala-nyala? Kita harus aktif. Roma 12:11 tadi ada kata kendor. Betul Bapak Ibu? Kata kendor. Ya. Gitar kadang-kadang senarnya suka kendor, mesti dikencengin. Bapak Ibu, kata kendor. Kadang-kadang kita tanya sama jemaat, Pak, Ibu, kenapa nggak datang ke gereja? Ya mau lu Pak, lagi kendor. Kendor. Aduh, saingan sama gitar Bapak Ibu. Lagi kendor Bapak Ibu. Rupanya kata kendor ini dari bahasa aslinya Bapak Ibu, yang dapat diterjemahkan pasif. Pasif Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang Kristen, jangan biarkan ini terjadi. Kita gak boleh punya roh yang pasif. Tapi kita harus punya roh yang aktif Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau aktif seperti apa? Kita mesti aktif berdoa. Ya, aktif berdoa. Makanya Bapak Ibu, setiap Jumat kita ada kebaktian doa di tempat ini. Kita ingin mengajar kepada kita untuk aktif mau berdoa. Bukan hanya hari Jumat tapi hari Kamis pun pakai Zoom jam 5 kita aktif berdoa. Bapak Ibu, saya
suka dikirimin WA, ada satu gereja di DKI Bapak Ibu GBI. Saya rasanya sukacita loh lihat WA itu. Dia bilang nih, pagi Pak Pendeta, begitu. Pak, bersyukur hari ini kebaktian doa kami luber. Dikirim fotonya Bapak Ibu. Itu gereja penuh ibadah pagi jam 5 Bapak Ibu. Sampai orang duduk di bawah-bawah. Aduh, hati saya sukacita Bapak Ibu. Berarti apa? Ada jemaat yang menangkap bahwa pentingnya mereka berdoa kepada Tuhan. Aktif, enggak pasif, enggak kendor Bapak Ibu. Kemudian juga aktif membaca firman Tuhan. Aktif beribadah Bapak Ibu. Aktif beribadah Bapak Ibu. Makanya saya sering tekankan kepada jemaat di tempat ini. Biarlah kita terus mau mencari Tuhan. Selagi kita dikasih waktu, kesempatan, gunakan waktu kita untuk kita cari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada satu waktunya Bapak Ibu kita gak bisa lagi cari Tuhan. Bahkan saya katakan waktu itu Bapak Ibu, nanti orang bukan lapar, haus akan makanan minuman. Tapi mereka akan lapar, haus akan firman Tuhan. Mereka cari, mereka gak dapat. Ada ayatnya Bapak Ibu. Makanya kita mau aktif beribadah Bapak Ibu. Jangan biarkan roh kita pasif. Ketika kita menghadapi demikian, kita mesti berkata sama jiwa kita, sama diri kita. Hai jiwaku, harus aktif. Kita lawan Bapak Ibu. Jangan dikalahkan dengan situasi kondisi yang kita alami. Aktif dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Mumpung dikasih kesempatan waktu, mari kita mau melayani Tuhan. Banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan Bapak Ibu. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang gak bisa kita lakukan. Bisa asal kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu kita bisa buat untuk Tuhan. Banyak hal Bapak Ibu untuk Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala? Atau bagaimana kita memiliki roh yang menyala-nyala? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ini salah satu jemaat yang dicela Tuhan juga. Dari 7 jemaat. Yang tadi dicela karena suam-suam kuku. Tapi ini dicela kenapa? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang murni, tulus, rela. Melakukan apa saja demi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya waktu mengalami kasih yang mula-mula Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, kalau hari Minggu gak ke gereja rasanya ada yang hilang dalam hidup saya. Bahkan kalau udah di gereja Bapak Ibu gak mau pulang saya. Pergi pagi pulangnya sore Bapak Ibu. Ada kegiatan saya ikut sampai sore selesai baru saya pulang. Padahal rumah saya di Kalibata waktu itu. Saya kebaktian di Petamburan. Pulangnya naik bus lagi Bapak Ibu. Saya ingat tuh bus SMS nomor 400 Tanah Abang Cilitan. Liwat Kalibata. Mesti nongkrong dulu. Ya nungguin tuh bus lama. Kadang-kadang kalau udah gak dapet bus itu saya mesti ke Slipi. Saya tuh naik bis. Bapak Ibu kenal gak namanya? Bis Gamadi. Gamadi, Grogol, Cilitan. Ada 2 jalur saya tahu. Nomor 46 lewat Cawang atas, tuh 47 lewat Cawang bawah. Sampai hafal sampai hari ini Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, nunggu di Slipi begitu. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya punya kasih yang mula-mula sama Tuhan. Jadi nggak terpengaruh dengan hal seperti itu. Rasanya gairah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya cinta mula-mula sama Yesus. Bapak Ibu saya percaya kalau kita kembali kepada cinta yang mula-mula, kita selalu bergairah untuk Tuhan. Benar Bapak Ibu. Ya, saya sangat aktifnya pernah satu kali Bapak Ibu, saya pulang kemalaman. Mama saya nunggu di depan pintu. Dia bilang, lain kali lu pulang kemalaman gua tutupin pintu lu, katanya begitu. Saya ketemu mama saya. Bayangin Bapak, karena kan kita naik bus Bapak Ibu, nggak punya kendaraan waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan tahu saya diberkati dengan motor. Jadi kalau ada motor kan lebih gampang aktivitas Bapak Ibu waktu itu. Dulu kita naik bus, kalau nggak dapat bus Bapak Ibu, saya mesti jalan kaki Bapak Ibu. Bayangin jalan kaki dari Cawang bawah tuh
ke Kalibata. Udah gelap. Tapi yang kadang-kadang yang menakutkan itu Bapak Ibu, kalau saya dapat bus yang salah, saya turun di perapatan yang mau ke Pasar Minggu, lewatin Taman Makam Kalibata. Bayangin. Untung tuh pahlawan gak pada keluar Bapak Ibu. Ya kan, nanya mau kemana lu? Begitu. Saya jawab mau pulang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kasih yang mula-mula. Biarlah hari ini Bapak Ibu, saya rindu jemaat di tempat ini. Kita mau diingatkan, ada kasih yang mula-mula yang pernah kita terima dari Tuhan. Ya, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Ya, biar kita terus memiliki roh yang menyala-nyala. Dan kita mau setia sama Tuhan. Dan juga kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan kembali. Ya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kau ku sembah, kau ku sembah. Kau hadir di sini Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu. Kau ku sembah, haleluya, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Yesus kami menyembah. Dalam hadirat-Mu kami bawa hidup kami menyembah Yesus Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Biarlah Engkau dimuliakan di tempat ini Bapa. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kau ditinggikan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan. sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan
sembah, dalam pujian kami menyembah Yesus Tuhan, kamu sembah. Oh Tuhan, haleluya, kamu Yesus Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah. Ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini menyembah Tuhan. Yesus, kami menyembah. Kau sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kami sujud dalam hadirat-Mu menyembah Yesus. Saya kasih kesempatan 1 menit kita semua menyembah Tuhan. Haleluya. Sujud dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa hidup kami masuk hadirat-Mu. Bangun keintiman dengan-Mu Bapa. Perbuatan-Mu besar. Perbuatan-Mu besar. Oh iya. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kita semua datang dan sujud di altarnya menyembah Tuhan, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Ketika hadirat Allah ada di tengah-tengah kita, Dia akan menjamah hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia akan kembalikan kita pada posisi yang seharusnya kita berada sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapa, biarlah dalam kehidupan kami memiliki roh yang menyala-nyala di dalam kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, kembalikan kami pada posisi yang seharusnya kami berada sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan, dibebaskan dari kutuk dosa, dilepaskan dari segala sakit penyakit. Kami menjadi anak-anak yang hidup dalam kemenangan. Kami hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini, yaitu memiliki roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang datang di tempat ini, mungkin mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong mereka. Mereka perlu kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Karena kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Kalau kami datang dengan kecewa, dengan luka, balut luka dan kecewa kami Tuhan. Biarlah setiap kelemahan kami tidak akan menggagalkan kami masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh bilang haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi dengan sukacita. Ku tahu Bapa peliharaku,
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang kita akan mendengarkan tayangan warta Jemaat GBI Urko Grahaniaga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang pada minggu hari ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan melimpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pukul 18.30 bertempat di Ruko Grahaniaga. Ibadah raya pada hari Minggu 22 Oktober 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 11 di Ruko Grahaniaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Acara Dating with Mom and Dad telah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Terima kasih atas kehadiran para orang tua dalam acara ini dan Bapak Ibu yang telah mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di GBI dengan alamat Ruko Grahaniaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk memfollow akun sosial media gereja untuk dapat menikmati konten-konten yang ditayangkan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Grahaniaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cintakah kau terhadap Tuhan? Cintakah kau terhadap Indonesia? Katakan, aku cinta Tuhan. Aku cinta Indonesia. Mari kita berkumpul dalam semangat cinta kasih untuk menabur benih melalui acara Indonesia United in Worship 28 Oktober 2023 di Community Park, Pik 2.
kita bersatu dan berdoa bersama untuk kesejahteraan bangsa. Kita bersatu dalam musik yang mengingatkan kita atas kemuliaan-Nya. Menampilkan para musisi rohani terkemuka. Battle Worship, Def Gerard Quay, GMS Live, GS Jazz Music, Ichi Worship, Jacqueline Selose, Keluarga Allah Worship, LGLP Worship, LOG Worship, Melita Sidabutan, Michael Panjaitan, NDC Worship, PF Voice, Undivided, FIFA Worship. Mari bersatu dalam doa dan semangat Sumpah Pemuda untuk merajut benang persatuan Indonesia. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu untuk pengumuman tambahan. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Hendrik Binsar Siahaan, kakak dari Ibu Olivia Siahaan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Jenazah akan dimakamkan di hari Minggu 15 Oktober 2023 di TPU Pondok Rangon. Gembala hamba Tuhan, aktivis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan mendoakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya bisa ditampilkan untuk Bapak Ibu, bisa diperhatikan rencana kebutuhan Natal di tahun ini 2023. Kebutuhan dana yang dibutuhkan adalah sebesar 140.705.000 dan kebutuhan dana ini tidak hanya untuk acara Natal umum, tapi juga sudah termasuk acara Natal WBI, Natal Youth, Natal Sekolah Minggu, Natal kategorial ya, dan juga sudah termasuk ibadah perayaan Natal 25 Desember, ibadah Malam Kudus, ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari, dan juga termasuk ibadah ulang tahun di tanggal 14 Januari. Dan saat ini dana yang sudah terkumpul dari persembahan yang setiap minggu Bapak Ibu kumpulkan, dari donasi donatur dan juga dari janji iman panitia penjualan makanan dan sebagainya, itu sebesar 26.647, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 114.058.000. Demikian laporan mengenai dana Natal. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, saya berharap kita tidak langsung melihat angka yang besar itu lalu ciut ya. Dari tahun ke tahun kita nggak pernah kekurangan untuk Natal kita. Karena itu saya percaya tahun ini pun Tuhan pasti akan mencukupkan. Tahun lalu kelebihan dana kita masih 6,8 juta dan dimasukkan ke dalam anggaran Natal tahun ini, sehingga tadi kita melihat ada 33 juta yang sudah terkumpul, dan saya percaya 2 bulan ke depan semuanya akan tercukupi. Amin. Kita akan mendukung bersama-sama Natal kita di tempat ini maupun di Sentral Tomang ya. Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdiri juga berdoa untuk Israel ya, negara Israel yang saat ini sedang ada di dalam peperangan ya. Jangan kita berpikir orang Israel itu hanya penduduk Yudaisme yang beragama Yudaisme, tapi sebagian dari mereka juga walaupun kecil ada anak-anak Tuhan yang mengalami dampak dari peperangan. Di Palestina tidak semuanya juga Muslim, tapi ada anak-anak Tuhan yang mengalami dampak dari perang ini. Dan kita juga berdoa biar kehendak dan rencana Tuhan digenapi melalui apa yang saat ini terjadi di Israel. Harusnya kita berangkat, gereja ini berangkat tanggal 23 Senin depan, tetapi mengingat dan sudah ada travel warning untuk kita datang ke Israel, kita undur, reschedule sampai bulan Maret. Jadi ada juga kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih mau join dengan kami. 10 Maret kita 2024 baru kita akan kembali berangkat ke Israel. Tapi hari ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan
mengingat saudara-saudara kita yang saat ini menderita dalam peperangan di sana. Naikkan pujian ini. Damai di Yerusalem, Kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan di Yerusalem, di Israel yang sedang mengalami peperangan Tuhan. Kami datang melepaskan damai buat Israel Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul mempertahankan hidup mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai Tuhan. Beri mereka kesabaran, berikan mereka keteguhan. Amin. Mari kita katakan shalom buat Yerusalem. Shalom, 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 shalom. Yerusalem penuh damai. Shalom, shalom. Kami bawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini ada di Israel, di Palestina, kami bawa mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan dengan keadaan seperti ini untuk dunia ini Tuhan. Shalom, kami melepaskan damai sejahtera atas Israel. Kami melepaskan damai sejahtera atas Palestina. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yerusalem penuh damai. 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 Dari Indonesia kami berdoa Tuhan buat bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu yang saat ini sedang ada dalam peperangan. Nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Biar melalui perang ini Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penuaian jiwa-jiwa itu terjadi Tuhan. Bukan hanya di Israel, di seluruh dunia. Kami tahu tanda-tanda zaman Tuhan sudah semakin dekat Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu tetap kuat mempertahankan iman kami Tuhan. Dan kami tetap berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel Tuhan. Kami tidak begitu tahu dan mengenal mereka Tuhan. Tapi kami tahu mereka adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan mensejahterakan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam peperangan. Engkau yang hibur mereka, Engkau yang singkapkan semua yang terselubung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati negeri kami Indonesia di mana kami tinggal. Kami bersyukur Tuhan ada kedamaian di Indonesia Tuhan. Kami bersyukur ada pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa ini menjadi bangsa yang menyukakan hati Tuhan. Bangsa yang mengenal Tuhan dengan benar. Dan bangsa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak buat presiden kami, buat gubernur kami, buat para menteri, buat aparat, khususnya anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Berikan mereka hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu Yes. dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Yes. dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami tetap memperkatakan kami diberkati dengan hikmat, Amin. dengan kesehatan, Amin. dengan damai sejahtera. Amin. Kami diberkati dengan keberhasilan di dalam usaha kami, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, selamat pulang Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.